Rekan operator, sekarang kita masuk pada semester ganjil. Seperti biasa, cara mengupdate emis pada semester ganjil. Yang pertama ya seperti biasa kita inputkan emailnya pada emis 4.0. Kemudian pertama kita login. Nah, setelah kita login yang baik, lalu kita pindahkan ke akun PKPPS, bukan akun PKPontren ya, tapi akun PKPPS ya. Kemudian klik ya, tutup, maka dia akan berjalan. Tunggu sebentar, lalu akan muncul seperti ini, dimana sudah mulai masuk pada PKPS. Nah, pada di atas akan kita lihat PKPS Darul Husnul Husni misalnya. Kemudian pekerjaan kita selanjutnya itu kita mengecek di akademik. Yang pertama kelulusan, tahap pertama kita luluskan santrinya dulu. Yang pertama kita luluskan adalah santri kelas 12. Di mana kelas 12 ini otomatis dia akan lulus dan tidak akan ada yang tinggal lagi di sana misalnya. Nah, lalu kita proses, klik proses kelas 12, maka akan lulus dengan sempurna. Ini misalnya lulus semua. Nah, kita klik proses. Ada 9 santri lulus. Oke, kita luluskan. Tutup, maka dia sudah diproses. Kita cek, kemudian kelas 9-nya lagi jangan kita luluskan, tapi harus kita nanti kita lihat dulu, misalnya anak ini melanjutkan ke naik tingkat, jadi masuk ke kelas 10, kecuali anak-anak yang memang tidak melanjutkan di sana boleh kita luluskan. Tapi anak-anak yang kiranya melanjutkan di pesantren yang sama, lembaga yang sama, maka harus kita klik melanjutkan naik tingkat ke tingkat 10 otomatis di ujungnya. Nah, setelah ini kita klik proses. Ya, kita klik ya. Ya, sedang proses. Nah, maka ternaik kelaskanlah anak yang kelas 9. Nah, untuk selanjutnya setelah kelulusan kita masuk pada tahap kenaikan kelas. Yang pertama kenaikan kelas kita cari di sini yang kelas paling tinggi dulu. Ini contohnya dari kelas 11 ke kelas 12. Nah, ini. Nah, kita cari kelas 11, kita naikkan ke kelas 12. Bagaimana cara menaikkan kelasnya? Ya, ini sudah dicentrang semua. Yang sebelah kiri, maka kita naikkan kelas saja, langsung naik kelas. Nah, proses, ya tutup. Nah, sudah menaikkan kelasnya. Anak tersebut sudah naik kelas. Ini yang kelas 11 sudah menjadi kelas 12. Kita cek prosesnya. Yang kelas 11 tadi apakah sudah ternaikkan? Nah, otomatis dia sudah menjadi kelas 12 sekarang. Kita lihat tingkat nomor 12. Kemudian kita melanjutkan pada kelas yang lain, misalnya kelas 10. Kita naikkan menjadi kelas 11. Mudah, tinggal kita klik proses, maka akan terproses. Kita tunggu sebentar, lagi progres ke jalan, kita tutup. Sudah selesai kita menaikkan kelasnya satu jenjang. Kemudian selanjutnya kita ke kelas 8 menjadi kelas 9. Kelas 9 tadi sudah kita naikkan. Oke. Nah, otomatis tutup, sudah terproses. Kemudian selanjutnya kelas 7 ke kelas 8. Ini kita naikkan kelas 7 ke kelas 8. Sangat mudah sekali kita lakukan. Kita tinggal klik naik kelas, otomatis kelasnya akan berubah secara otomatis. Berapapun yang ada di jenjang kelas 7 kan otomatis naik ke kelas 8. Tetapi harus menunggu, prosesnya memang agak lama. Tutup. Nah, sudah. Jadi kelas 7 dan kelas 10 sekarang belum ada. Nah, kita bisa membatalkan seandainya itu ada hal-hal yang misalnya anak itu mengulang ataupun batal. Ini yang sudah proses, ini semua sudah kita proses. Semua sudah clear. Jadi anak-anak yang tidak ada lagi yang tidak dinaikkan kelasnya. Nah, ini kelas 7 sudah naik menjadi kelas 8. Kemudian setelah kita naikkan kelasnya, kita masuk kepada pekerjaan selanjutnya, yaitu di sini kan terlihat aktif tanpa rombel. Kenapa? Karena rombel pada semester ini belum kita buat.
Maka kita masuk pada rombongan belajar untuk membuat rombel pada semester ganjil tahun 2024-2025. Nah, yang pertama kita setelah kita klik rombel, maka kita tambah. Pilih ini dulu. Yang pertama pilih tahun ajaran. Tahun pelajaran 2000 itu kita pilih ganjil 2024-2025. Kemudian pilih kelas. Dari kelas yang tertinggi dulu 12. Ini kita buat sini kelas 12. Wali kelasnya kita pilih dari guru yang sudah di situ, misalnya ini Ridwan. Kemudian ruangan. Nah, kelas 12, kurikulum ada di situ, kita pilih mandiri. Kemudian jurusan kita pilih PS. Kemudian ada kelas. Ini kelas tambah santri. Jadi santri yang sudah naik tadi dari kelas 11 ke kelas 12 akan muncul di sini. Lalu kita klik simpan. Maka kelas yang anak tadi yang kelas 11 sekarang sudah masuk ke kelas 12. Nih sudah ada kelas 12, rombel kelas 12. Tambah lagi kelas 11 lagi. Nah, kelas 11 lagi. Ya. Nah, semester ganjil 2024-2025. Kita sama seperti tadi, kita buat kelas 11 di sini. Kemudian wali kelasnya kita pilih. Kemudian nama ruangannya ya sudah ada, kita pilih kelas 11. Kemudian kita pilih mandiri, jurusannya IPS. Kemudian jenis rombel itu kelas, tambah lagi santri. Jadi ini kita klik tambah santri. Santri yang tadi kelas 10 sekarang sudah menjadi kelas 11. Itu kita tandai semua, pilih semua. Kita pilih semua di sini. Ya, lalu kita tambahkan terus di bawahnya, bawah simpan. Simpan, ya. Apakah ini akan rombongan belajar? Ya, simpan. Nih, sudah. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi kelas 11-nya sudah, rombel kelas 11-nya sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat rombel kelas 9. Nih, tahun pelajaran 2004-2005 ya sama. Ya, sekarang kita pilih kelas 9. Kelas 9. Kemudian selanjutnya ini wali kelasnya, kemudian nama ruangan kelas 9 tinggal pilih saja. Kurikulumnya tetap kita buat mandiri. Jenis rombelnya kita pilih kelas. Tambahkan santri. Jadi santri yang kelas 8 tadi sekarang sudah menjadi kelas 9. Lalu kita masukkan ke rombelnya, turun ke bawah, tarik ke bawah, kemudian kita klik simpan. Ya, apakah yakin menambahkan rombel? Ya. Nah, ini tidak mau, kenapa? Karena di sini mungkin saja pada itu tidak mau, karena pada sarana prasarana itu ruangan itu kapasitas santri yang ada di ruangan itu belum mencukupi, belum sesuai dengan jumlah santri yang diinput. Oleh sebab itu selanjutnya kita akan memulai. Kita lihat kelas berapa tadi? Kelas 8 tadi. Nah, kelas 8 kita lihat. Mana tadi? Kelas 8 kita ubah ini aksi. Kelas 9 ya ubah, kelas 9. Nah, di sini kita ubah pada di sini 12, sedangkan santri input lebih 20 lebih. Jadi kita buat 25. Nah, oke, tutup. Lalu kita kembali ke rombongan belajar tadi. Ini sudah selesai. Kita lihat sebentar. Ya, kelas 9 ya, kelas 8-nya berapa di sini? Di sini 20. Ini oke. Kita ubah, karena santri lebih salah 26, maka kita ubah jadi 30 yang pada ruangan kelas 8. Kemudian kita kembali cek akademiknya, kita naikkan kelas, bukan, kita langsung ke rombel lagi. Kita kembali ke rombel. Nah, selanjutnya kita tunggu sebentar.
lagi progresnya lagi jalan. Nah ini kita sudah ada, tinggal kita simpan. Alhamdulillah masuk. Kenapa dia tak mau tadi? Karena antara kapasitas santri dengan santri masuk melebihi. Kemudian selanjutnya kita masuk kelas 8. Nih, semester kita buat rombel kelas 8. Nah, ini kelas 8, terus kita klik kelas 8, kita tulis kelas 8. Wali kelasnya kemudian ya. Kelas wali kelasnya kita pilih. Dinamain di situ. Nah, terus nama ruangannya kita pilih kelas 8. Nah, kemudian kurikulum kita pilih mandiri, jenis rombel kelas. Nah, karena kelas 8 tidak ada jurusan. Lalu kita pilih semua santri yang ada di sini. Kita tambah santri. Nih, lalu kita simpan di bawah. Nah, simpan di bawah. Ya, kita tunggu progresnya. Ya sudah, alhamdulillah sudah, kita tutup. Selanjutnya kita akan mengecek santri, masih adakah santri yang tidak aktif. Nih contoh, aktif tanpa rombel. Itu ini kelas 10, anak-anak yang tadi kita naikkan, bukan diluluskan tapi kita naikkan tingkatnya dari kelas 10. Jadi ya kita cek cuman ada yang kelas 10 tadi yang belum masuk, karena memang belum kita buat rombelnya. Lalu kita kembali ke rombel lagi ya. Selanjutnya kita akan membuat rombelnya, karena tadi memang belum dibuat rombel yang kelas 10 ini. Mudah saja kan? Nah, lalu kita untuk selanjutnya kita kembali ke rombel ya. Kita kembali ke rombel, lalu kita tambahkan rombelnya ya, kita naikkan ke atas, pilih tahun pelajaran, tahun ajarannya 2024-2025 ganjil. Kemudian pilih tingkat kelasnya 10, tulis kelas 10, ketik. Kemudian wali kelasnya kita pilih ya. Kemudian nama ruangannya juga kita pilih kelas 10. Kemudian kita pilih kurikulum mandiri. Nah, di sini ada jenis jurusan IPS, jenis ruangan, kelas. Lalu kita tambahkan santri yang sudah kita naikkan dari kelas 9 tadi, otomatis akan muncul di sini. Oke, tambah. Kita cek, tambahkan. Lalu kita simpan, klik turun ke bawah, kita simpan. Ya, yakin menambahkan ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat rombel seluruhnya. Tidak ada lagi anak yang tidak berada dalam rombel, yang aktif tanpa rombel. Semuanya sudah aktif. Nah, untuk selanjutnya, pekerjaan kita selanjutnya adalah kita akan baru kita tambahkan santri baru. Perhatian, jangan menambahkan santri baru dulu sebelum menyelesaikan ini. Nah, untuk menambahkan santri baru kita masuk ke akun Pontrennya. Akun Pontren ya, ini sini. Kemudian kita masuk ke santri, daftar santri. Lalu seperti biasa kita tambah misalnya. Ini ya. Nah, kita klik tambah di sini untuk isi tahun pelajaran 2004-2005, kita tambah santrinya ya. Misalnya dari SD, dari sekolah umum. Nah, masukkan NPSN sekolah dasarnya, kemudian masukkan NISN santri, maka akan ketemulah murid barunya, santri barunya, lalu kita daftarkan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.